Halo Scorpio, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Scorpio ya. Andel, hari ini kita akan melakukan general reading tentang pesan penting buat kamu di bulan Juni tahun 2023 ya, buat teman-teman Scorpio. Kita akan bahas pesan penting buat Scorpio di bulan Juni ini. Gak terasa ya udah bulan Juni aja. Oke. Oke. Mungkin kita itu sering sekali ya menerima perlakuan yang tidak adil dari seseorang sehingga menyebabkan diri kita merasa sakit hati, kita merasa kecewa. Dan dari sini nih, kadang kita juga akan memiliki pikiran yang negatif ya. Dan kamu juga harus mengingat bahwa pikiran-pikiran yang negatif itu hanya akan merusak mental kamu saja dan juga akan berdampak ke aktivitas kamu juga, ya mungkin akan kehambat gitu loh. Nah, buat teman-teman Scorpio yang sekiranya memang lagi sakit hati nih, kecewa banget nih sama seseorang, mungkin kamu perlu ya untuk perlahan mengikhlaskan apapun itu, seberat apapun itu ya, perkataan orang lain ke kita coba ikhlaskan, dan bahkan mungkin kita perlu mungkin memaafkan diri kita sendiri gitu loh ya, atas rasa sakit hati kita, agar kita pun ngerasa jauh lebih damai gitu loh ya. Atau mungkin teman-teman bisa nih untuk meditasi ya, untuk lebih banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, minta ampunan, minta yang terbaik gitu ya. Oke, minta keikhlasan juga agar kamu tuh bisa keluar dari pikiran-pikiran yang negatif yang nantinya bisa menjerumuskan kamu nih ke situasi-situasi yang salah. Jadi buat kamu yang merasa sakit hati, coba ikhlaskan perlahan, banyak-banyak berdoa dan menguatkan hati dan juga pikiran kamu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi Scorpio, pesan penting buat kamu di bulan Juni tahun 2023. Pesan penting buat kamu di bulan Juni tahun 2023 ya. Oke, di sini ada Knight of Cups ya buat teman-teman Scorpio. Oke, Scorpio. Di sini nampaknya memang kamu harus perlu bergerak aktif ya untuk menyelesaikan kondisi kamu saat ini tentang permasalahan yang ada. Mungkin bisa ini tentang hubungan, cinta, karir juga bisa nih, atau mungkin juga tentang bisnis ya. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu kamu benahi atau hal yang perlu kamu selesaikan ya. Jadi kamu harus bisa bergerak aktif di sini. So buat teman-teman Scorpio, mungkin dalam menghadapi permasalahan yang datang itu teman-teman lebih menghadapinya secara emosional ya, sehingga kamu sangat sensitif sekali gitu ya. Dan dari sini mungkin kita juga perlu mengedepankan logika kita ya. Oke. Dimana kita juga harus bisa melihat dari berbagai sisi permasalahan yang kita hadapi itu tuh seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi kita harus menyeimbangkan dulu nih atas hati kita, pikiran kita, dan situasi yang ada tuh bagaimana gitu ya. Oke, jadi semua harus seimbang. Kalau seandainya di sini kita hanya mengedepankan emosi, ya nggak akan nemu juga jalannya gitu loh. Oke. So mungkin juga buat kamu nih yang memang sedang mungkin menyukai seseorang ya, kamu ngebet banget nih pengen cepet-cepet bisa jadian sama dia, tapi terkadang kita tuh lupa bahwa hidup itu harus realistis ya. Mungkin kita suka nih sama seseorang itu ya, kita pengen cepet-cepet nikah, tapi kita tuh nggak sadar, oh iya nanti kalau setelah nikah kedepannya pasti banyak banget ya kebutuhan, dan itu bener-bener udah dirasakan untuk orang-orang yang sudah berumah tangga. Dan sekarang kan aku belum berumah tangga nih ya, mungkin ya aktivitasnya cuma begini-begini aja gitu ya. Nah itu harus dipahami ya, karena setelah menikah itu
tanggung jawab kita tuh udah beda lagi, dan tanggung jawab kita tuh semakin banyak gitu loh. Jadi harus dipikirkan sampai di situ juga gitu ya. Oke, kita bahas lagi. Pesan penting buat kamu di bulan Juni tahun 2023 untuk teman-teman Scorpio elemen air ya. Oke. Scorpio ya. Mungkin di sini beberapa dari kamu dihadapkan tentang hal-hal yang membuat kamu tuh merenung di setiap harinya kamu ya. Mungkin juga kalaupun ada masalah ya, di sini kamu mungkin memiliki pilihan ya. Apakah kamu bertahan pada situasi yang sekarang tapi dengan kondisi yang ada nih, nggak akan ada perubahan kan? Tapi mungkin ya ini lebih aman misalnya gitu. Tapi ada pilihan lain ya. Apakah kamu tuh perlu melakukan tindakan pembaruan ke arah yang lain, tapi mungkin ya perlu hal-hal yang baru juga nih, dan perlu persiapan juga. Apa sih yang harus aku lakukan gitu ya. Jadi pilihannya stay di sini atau go. Misalnya kamu tuh mungkin memang sudah bekerja ya, dan dari pekerjaan kamu cuma mendapatkan income ya sekian, sampai kapanpun ya cuma sekian nih. Untuk kenaikan level gaji tuh kayaknya susah gitu ya, tapi ini udah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kalau kamu pilih stay di sini ya mungkin aman-aman aja sih untuk mengcover setiap hari kebutuhan kita. Tapi kalau seandainya kita tuh memiliki impian yang tinggi ya, pengen sesuatu yang lebih dan luar biasa, nggak mungkin dong kita di sini terus gitu kan. Atau kalau nggak gitu, nggak mungkin dong kita mengandalkan pekerjaan ini aja. Berarti kan kita harus memulai hal-hal yang baru. Entah kita resign dan pindah ke tempat kerja yang baru, atau mungkin kita membuka usaha sendiri ya, usaha sampingan tapi rasa pekerjaan utama, usaha utama gitu ya. Tapi memang semua itu perlu bekal juga, perlu modal juga gitu ya. Jadi harus bisa mempertimbangkan dengan baik. Kalau memang kita ingin sesuatu yang lebih, maka kita harus bergerak. Tapi kita juga harus siap nih tentang hal-hal yang bisa mendukung kita, dan juga perjalanan kita ke depannya itu bagaimana. Karena ketika kita udah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan apapun itu ya, kita nggak akan lepas dari tantangan dan rintangan. Jadi harus tetap berhati-hati dan harus siap mental dan fisik. Oke. Oke. Kalau seandainya teman-teman itu memiliki sebuah impian tentang sesuatu, jangan cuma diangan-angan aja, tapi kamu harus aktif, kamu harus bergerak untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi angan-angan kamu selama ini ya. Oke, semangat terus buat teman-teman Scorpio. Baik, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Scorpio ya. Bye-bye.